Halo, 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 yang Living Indonesia dari Sabang sampai Merauke ketemu lagi di sesi hari Selasa jam 10 pagi. Saya Indri Melani, Training Assistant Manager yang Living Indonesia, akan dengan senang hati menyampaikan sesuatu sesuai tema bulan ini. Kita banyak ngomong tentang enrollment, back to basic, karena banyak sekali teman-teman yang baru, teman-teman brand partner baru, business builder baru. Boleh di kolom chat ya, saya mau tahu dari kota mana saja kakak-kakak berasal. Dan hari ini kita akan bahas tentang building strong relationship berdasarkan flyer. Kita akan lihat apa sih bedanya relationship dalam tanda kutip dengan report gitu ya. Terus nanti kita juga akan lihat level-level eh, report yang dimaksud itu seperti apa. Jadi nanti kita bisa introspeksi dan koreksi. Kenapa di tengah proses enrollment dari 10 saya berhasil enroll 1, dari 10 prospek saya berhasil enroll 2. Mungkin mudah-mudahan didoakan, diupayakan setelah sesi hari ini kayak kawan-kawan semakin kaya dan nanti kita bisa cross check apakah dalam proses enrollment selama ini kita udah berusaha building strong relationship yang dimaksud. Dan yang pasti mengenroll itu kebutuhan, ya kan? Bukan kewajiban. Oke, di next slide kita akan lihat sesuai dengan yang tercantum di flyer. Di next slide kita akan lihat nanti kita akan lihat setelah sesi ini selesai, kakak-kakak semua paham apa bedanya antara relationship dengan report dan tantangan dalam mengenroll itu ternyata bukan karena saya kurang jelas atau karena calon brand partner barunya ada concern dengan daya beli, bukan karena harga, ya kan? Tapi lebih kepada satu hal ini yang akan kita titik beratkan yaitu report. Nanti kita lihat ada 6 tingkatan report. Mungkin kalau selama ini kita hanya berusaha mengenali seseorang lawan bicara kita dari kulit-kulit luarnya saja. Nanti kita lihat 6 level ini yang akan sangat berpengaruh terhadap kesuksesan mengenrol. So, yang ada di Bandung, Kakak Tine, ya, Kakak Lydia di Tangsel, dan Kakak Lut Jakarta. Thank you, udah respon. Nah, mari kita masuk ke slide berikutnya. Kita akan lihat bahwa sebagai seorang brand partner, ketika kita udah jatuh cinta sama produk bergabung dengan yang living, saat kita explore PEP yang sudah kita beli dengan 10 essential oil dan berbagai eh, barang-barang atau peralatan DIY yang dalam box PEP itu, kita akan punya pengetahuan dasar. Ya kan? Kita merasa satisfied dengan manfaatnya, kita iseng-iseng awalnya posting di media sosial kita. Kemudian ada yang tertarik juga membeli dan akhirnya kita melakukan enrollment yang pertama kita. Terus kita dapat fast start bonus, start living bonus, ya kan? Dan dengan pertambahan jumlah enrollment yang kita miliki, mau nggak mau kita belajar tuh compensation plan. Kita belajar bagaimana menyusun struktur fondasi bisnis yang kuat. Kita belajar akses VO, ya kan? Kita belajar tentang, ternyata saya udah jadi star kasar karena saya punya 500 OGV, ya kan? Itu pengetahuan dasar yang kita bisa belajar sambil jalan. Ya, kemudian ada yang kedua people skill. Kenapa di awal kita ngerasa mengenroll, memperkenalkan yang living, berbagi tentang produk yang living adalah sesuatu yang fun, menyenangkan, tapi ke belakang saat kita mencapai peringkat yang lebih tinggi, kita merasa kok resource-nya makin sedikit, kita merasa orang-orang kok lebih susah di-approach dari sebelumnya, ya kan? Itu tentang people skill. People skill ini, dimanapun peringkat kita, apakah kita baru memulai atau kita sudah menduduki peringkat yang lebih tinggi dari sebelumnya, ini akan tetap terpakai. Ya, people skill. Dan yang terakhir, personal development. Jika kita merasa ada bagian-bagian tertentu, keahlian-keahlian tertentu, skill-skill tertentu yang kita harus develop, jangan sungkan-sungkan untuk belajar dari siapapun yang kita merasa memang lebih memiliki ilmu yang mumpuni dibandingkan kita. Oke, nah hari ini kita akan menitik beratkan pada people skill. Oke, bagaimana kita handling people. Tentunya ketika kita handling people, kita harus handling diri kita sendiri terlebih dahulu. Mengenal diri kita sendiri akan mempermudah kita untuk belajar mengenali orang lain yang ada di luar diri kita. Nah, selanjutnya di slide berikut kita akan lihat
bahwa kalau kita ingin belajar tentang people skill, di slide berikut ini kita akan lihat satu quotes, ya kan? Boleh diklik untuk lihat quotes-nya. Mereka yang di awal lihat postingan kita atau ngelihat kita pakai peppermint atau ngelihat kita lagi ngolesin telapak kaki anak kita di waiting room di mana gitu ya. Terus mereka membeli PEP dan bergabung dalam organisasi kita, mereka membeli karena mereka percaya, ya kan? Mereka membeli karena trust, mereka membeli karena yakin, mereka membeli karena kita menjelaskan sesuatu dan informasi itu tepat pada sasarannya. Namun seringkali ketika kita menggunakan cara-cara yang sama dengan cara kita di awal dulu, yang kebetulan orangnya kita agak kenal, agak tahu, atau kenal banget, tahu banget, ya kan? Sehingga trust-nya sudah besar, trust-nya sudah terjadi tanpa proses yang bersusah payah, relationship-nya sudah ada, sudah terbangun, maka di awal itulah kenapa kita merasa, oh oke, ternyata eh, mengenroll itu tidak sesusah yang dibayangkan gitu ya. Mengenroll itu asik-asik aja kok, mengenroll itu gampang. Itu di awal kita berpikir. Nah, semakin jauh kita melangkah, semakin lama kita berjalan dengan menjadi brand partner dan leader yang living, itu semakin uh, lingkaran kenalannya tuh semakin luas, sehingga semakin luas lingkaran perkenalannya, semakin kita menyentuh lingkaran-lingkaran nggak lagi di inner circle, tapi di outer circle kita. Tentunya untuk menuju outer circle, berbagi dengan outer circle itu butuh effort, waktu, tenaga, strategi yang lebih lagi dibandingkan sebelumnya untuk mencapai trust yang dimaksud. Sekali lagi, ketika kita berhasil mengenroll seseorang, mendaftarkan seseorang, menerangkan PEP dan dia bersedia membelinya, bergabung sebagai brand partner di dalam komunitas kakak-kakak sekalian, itu karena mereka sudah trust. Pertanyaannya, dari 10, satu atau dua kita enroll, yang 8 itu apa kabar? Ada apa dengan 8 orang itu? Kita akan lihat sesudah slide berikut ini. Nah, ketika kita bahas tentang trust, ya kan, ketika kita di masa lalu berhasil melihat atau mencapai angka enrollment yang banyak, angka enrollment yang tinggi, ya, di slide berikut ini, next, kita akan lihat ini, ya. Jadi ibarat kepingan puzzle, ibarat kepingan puzzle. Mungkin pas di awal itu kita nggak cuman sekali dua kali ketemu, kita nggak cuma sekedar tahu, tapi kita sudah percaya sama si A, si B, si C yang approach kita dan sebaliknya, sehingga lebih mudah untuk sepakat, lebih mudah untuk agree, lebih mudah untuk mengamini, lebih mudah untuk memfollow apa yang kita lakukan ketika menggunakan essential oil. Jadi kalau kita ngerasa tadi dari 10 hanya satu atau dua yang berhasil di enroll, yang 8 itu mungkin kita baru ketemu sekali, ya kan? Mungkin kita baru sekedar tahu, oh dia anaknya sekelas sama anak aku, jadi mama-mama PTFE, ya kan di sekolahan gitu. Jadi baru di tahap sini, jadi belum trust, ya kan? Itulah kenapa yang 8 itu tadi kita belum berhasil untuk sepakat bahwa memang eh, premium experience package dari yang living itu worth to buy, best price, dan menyediakan uh, eksplorasi ke tingkat tertinggi dari essential oil yang disediakan oleh yang living. Ya, jadi sekali lagi kalau ngerasa yang 8 tempo hari itu gimana ya? Oh, mungkin baru sekali, dua kali ketemu, belum tahu satu sama lain, karena itu belum saling percaya, karena belum ada rasa percaya di antara kita, tentunya tidak mudah untuk sepakat dengan sharing kita bahwa essential oil itu helpful banget untuk semua anggota keluarga. Oke, jadi yang 8 itu mungkin baru di sini atau baru di sini, ya, baru to meet sama to know. Oke, kalau kita udah sepakat, kita udah sepakat belum? Saya dapat satu dua respon.
kita udah sepakat belum bahwa iya ya, mungkin yang 8 itu dari 10 itu kita baru ketemu sekali. Kalau oke boleh ketik oke di kolom chat, kita baru tahu doang. Kita baru iya, oh mamahnya temennya anakku, oh iya tetangga, mamahnya temennya suami, oh iya gitu ya, baru sampai tahap 1 atau tahap 2 ini. Oke? Oke, baik. Thank you responnya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kalau kita udah paham bahwa ternyata ada tingkatan untuk sampai seseorang trust atau agree dengan kita, setuju dengan kita, sepakat dengan kita, fakta-faktanya, ya kan, kenapa penting banget membangun strong relationship? Sebuah komunitas bisa berkembang, ya kan? Sebuah network, nggak cuman di industri bisnis MLM, di komunitas manapun, itu networknya hanya bisa berkembang jika ada hubungan yang berkualitas, ya kan? Ketika kita bicara tentang kualitas hubungan, maka ada level-level komunikasi di dalam situ. Nah, lalu fakta kedua, membangun hubungan, ya, tadi di awal strong relationship, itu adalah tentang membangun kepercayaan. Kalau kita ngerasa bahwa ada 1, 2, 3, 5, 7 kenalan kita yang tahu bahwa kita adalah leader di yang living, bahwa kita punya komunitas yang living, ya kan, tapi masih maju mundur cantik, kepercayaannya belum terbentuk. Oke, fakta yang ketiga, orang-orang nggak akan peduli seberapa keren pengetahuan kita tentang essential oil, tentang yang living, ya kan? Mereka mereka cuma ngeh aja, tapi mereka belum peduli sampai mereka tahu bahwa kita ini peduli, kita ini peduli terhadap healthy lifestyle-nya dia, kita peduli terhadap anggota keluarganya yang butuh bantuan, kita peduli terhadap apapun tentang dia yang kita pedulikan. Oke, sekali lagi, em, kita paham apa manfaat 10 essential oil di PEP, kita paham bahwa enrol 1 PEP akan mendapatkan bonus sekian, ya kan? Tapi kalau kita nggak menunjukkan kepedulian kita, maka strong relationship-nya belum dapat, belum terbangun. Oke, fakta yang keempat. Jadi, eh, fakta-fakta tentang essential oil, ya, itu karena kualitas oilnya, setiap orang akan mendapatkan hasil eksplorasi yang menyenangkan buat dia, ya kan? Namun, seberapa hebat pun pengalaman kita saat menggunakan essential oil, saat explore semua oil yang ada di PEP, tapi cerita kitalah yang kemudian menjual kita sebagai si Indri, sebagai si Yuni, sebagai si Kak Firda, sebagai Kak Putri, sebagai Bunda Ovi, ya kan? Cerita masing-masing kita lah yang menjual si essential oil itu. Oke, karena ini multi level marketing bisnis, ya. Fakta yang kelima, komunitas itu bisa jadi sebuah komunitas seperti yang kita lihat sekarang. Kakak-kakak semua bersama komunitas masing-masing, bersama leader, bersama upline, bersama downline masing-masing, bisa saling terhubung satu sama lain karena adanya sinkronisasi. Nanti kita lihat level tertinggi sinkronisasi itu ada di mana. Nah, lalu fakta keenam, hubungan baik dan rasa percaya itu saling berhubungan. Kalau hubungan kita kurang baik, kemungkinan besar level rasa percayanya masih rendah. Kalau komunikasi kita kurang begitu mulus, sepertinya rasa percaya kita harus dibangun lagi dari awal. Upline, downline, sister line, ya. Dan kalau kita punya hubungan baik, kita punya rasa percaya, ya kan? Nah, rasa-rasa inilah yang kemudian memelihara hubungan sehingga kita semua punya integritas di komunitas kita. Ketika kita bicara tentang integritas, itu artinya apapun yang kita ingin lakukan, yang kita butuhkan, ada seseorang yang menjadi shoulder to rely on, atau bahkan a shoulder to cry on. Oke, jadi ini fakta-fakta yang ini nggak ada yang bisa bantah, tapi di balik ini semua ada usaha yang harus digali lebih dalam lagi. Yuk kita ke slide selanjutnya. Nah, jadi Theodore Roosevelt bilang, ya kan,
hal yang paling penting, yang paling utama ya dalam komposisi formula sukses seseorang, dimanapun dia berada deh ya, kita nggak usah ngomong MLM industri, apapun pekerjaan, apapun profesi yang kakak-kakak jalankan sekarang, salah satu komposisi utama paling penting dalam formula sukses seseorang itu adalah tahu cara gimana membersamai orang lain. Tahu bagaimana cara membersamai orang lain. Ya, karena kita ada di Young Living, kita tahu bagaimana cara membersamai setiap orang yang di komunitas kita. Maka ini hanya tentang waktu sukses seperti apa yang kakak-kakak cari dan inginkan. Oke, coba ini difoto, nanti boleh dijadiin screensaver. Saban kita merasa terjebak atau merasa stuck atau ngerasa kok ada yang harus diperbaiki, mungkin kembali ke formula ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini. Ketika kita bicara tentang hearing, tidak sama dengan listening. Ya, bahwa mendengar tidak sama dengan mendengarkan. Oke, mendengar ya, pintu kebuka ketutup kita dengar sih gitu ya. Terus kita lagi tidur dengerin langkah kaki ya, itu kita mendengarkan. Nah, kalau tentang mendengarkan, jadi ada yang punya anak perempuan di sini, anak perempuan umur berapa ya kan? Ada yang punya anak perempuan jadi dari bayi dibesarkan ya kan, eh, sekolah, terus SD, SMP, SMA, sampai akhirnya dia keluar kota. Coba mungkin bayangkan suatu hari, kok ini anak nggak nelpon-nelpon ya? Ini anak di WA, kok WA-nya cuma centang satu ya? Di telepon pakai seluler maupun pakai telepon internet, nggak ngerespon ya. Dan ini udah 3 minggu nggak bisa dikontak, eh, di email bahkan ya kan, sampai pagi barusan ya kan, sebut aja Ibu Ani terima email dari anaknya. Ibu Ani terima email dari anaknya. Anaknya kirim email yang sangat panjang. Emailnya sangat panjang. Jadi anaknya Ibu Ani ini namanya Mita. Mita minta maaf, Ibu, begitu awal suratnya. Mita minta maaf, Ibu, udah 3 minggu Ibu nggak berhasil kontak Mita. Soalnya ini mata Mita baru agak mendingan, bisa lihat layar, makanya Mita nggak aktif handphonenya. Ini Mita baru bisa ketik email dari laptop, gitu ya. Handphone Mita rusak karena ada kebakaran di kos-kosan dekat kampus. Jadi kos-kosan Mita terbakar, barang yang berhasil diselamatkan cuma laptop, ya kan? Sedih banget ini hati Ibu Ani. Kok nggak ada yang ngabarin gitu ya? Ya terus Mita udah konsul ke dokter bolak-balik, udah dikasih salep, udah dikasih obat antibiotik biar mata Mita enakan, dan ini udah lumayan sih gitu. Dan selama uh, nanti kos-kosan dibangun ulang, kata ibu kos, kita boleh tinggal dulu dekat-dekat situ. Tapi Mita pikir, Mita tinggal bareng Robi aja deh. Ya, Ibu inget Robi kan? Diisi email Mita itu. Ibu ingat Robi kan? Robi itu loh, boyfriendnya Mita. Kayaknya ibu pernah ketemu deh waktu kunjungan yang terakhir gitu. Kunjungan yang terakhir kan ibu ketemu Robi. Nah, aku tinggal bareng dia gitu. Ibu Mita makin kelihatan kan pegangan meja. Jadi em, pakai barang seadanya dulu. Ini teman-teman ada nyumbangin beberapa, tapi laptop ini berhasil diselamatkan, ya kan? Ibu Ani jadi makin keringat dingin, ya kan? Tapi kayaknya kan ibu sama ayah sering bilang tuh punya cita-cita eh, kelak nanti punya cucu. Kayaknya itu nggak perlu lama lagi deh, karena eh,
saat ini sepertinya ada cucu umur 6 minggu di kandungannya Mita. Ibu Ani pegangan meja, terus Ibu Aninya, gitu ya kata Bu Ani. Terus lanjut dia baca emailnya Mita. Nah, selain itu, eh, Ibu nggak perlu khawatir, saat ini Mita baik-baik aja. Karena cerita tadi itu hanya contoh naskah untuk karya tulis cerpen yang sedang dilombakan di kampus. Gitu, katanya Mita. Ibu Ani mulai narik napas lebih dalam lagi, ya, campur aduk. Karena sebenarnya yang terjadi adalah Mita dapat nilai D untuk sastra Prancis. Ya kan, padahal Mita masih semester 2. Terus Mita dapat nilai F untuk sastra Belanda. Jadi di tahun pertama ini Mita belum tahu penjurusannya mau apa, tapi karena ibu dan ayah maksa harus ambil jurusan selain sastra Inggris, padahal Mita pengen banget sastra Inggris, itulah yang terjadi. Ibu, ya tolong sampaikan juga kepada ayah. Sebenarnya Mita baik-baik aja, 3 minggu ini Mita bingung gimana caranya untuk menyampaikan ini. Semoga eh, Ibu baik-baik aja membaca email Mita ini. Tapi sekali lagi Mita baik-baik aja. Semoga ibu dan ayah bisa memaklumi keadaan ini. Ada komentar dari cerita Mita via email tadi ke ibunya? Di awal Mita belok kemana? Dan ternyata maksudnya Mita adalah demikian. Ikut deg-degan. Panas dingin pastinya ibunya ya. Kebayang ya. Sama Kak Ajeng juga deg-degan. Awur-awuran kata Kak Hani. Bu Mai deg-degan juga. Punya ABG di rumah. Oke, oke, itu dari sisi ceritanya. Dari sisi perbedaan hearing, Mak Pu hampir panggil Mudin. Siapa itu Mudin, Kak? Ya, jadi ini tentang hearing dan listening, gitu ya, tentang hearing dan listening. eh Bahwa ternyata sering butuh waktu yang sangat panjang untuk kita benar-benar get the point. Ini maksud lawan bicara kita apa, gitu ya. Apalagi dalam kasus Mita ini, dia benar-benar nggak mau masuk sastra Prancis dan nggak mau masuk sastra Belanda. Jadi mumpung masih tahun 1 nih ya, semester 2 dia masih punya kesempatan untuk kemudian meyakinkan orang tuanya. Salah satunya dengan cara ini. Oke? Nah, kira-kira seperti itu tekniknya bagaimana membuat untuk konteks yang lain ya, membuat lawan bicara kita benar-benar fully attention dengan apa yang ingin kita sampaikan. Nah, kata Kak Lidiana, kalau nggak pakai hati, melakukan dengan hati berat-berat, ya setuju. Oke, baiklah. Selesai dengan cerita Mita, kita pindah ke slide berikutnya. Kalau kita eh, gali lagi, ternyata relationship itu baru kulit luarnya, ya. Jadi ada kasta yang lebih tinggi di atas relationship disebut dengan rapport. Jadi menurut kamus Merriam-Webster, rapport itu adalah hubungan yang karakteristiknya ada kesepakatan di dalamnya. Sepakat bahwa essential oil yang living keren, bagus, bermanfaat. Terus ada mutual understanding, ya kan? Mutual understanding itu sama-sama paham kalau ini oil nggak dihabisin, eh, sementara kamu udah beli, ya kan? Dan kita udah mengedukasi lawan bicara kita. Dan kita sama-sama paham ini mesti dipakai, digunakan ke semua orang yang ada di rumah. Atau di dalamnya ada empati. Ada empati, beda sama simpati ya. Empati itu kita paham bahwa lawan bicara kita punya sesuatu yang harus kita pahami tanpa ikut larut dengan situasinya dia. Kita masih punya boundaries,
ya kan? Untuk menempatkan diri kita ada di luar circle persoalannya dia atau tantangannya dia, ya. Nah, kalau kita ada di level ini, komunikasi itu lebih mudah, lebih gampang, lebih mungkin terjadi. Jadi bahasa lainnya tuh connection. Connection. Kenapa kita punya core leader di tim kita yang kita ngerasa lebih mudah komunikasi sama dia, agak lebih menantang dengan yang lain, ya kan? Karena kita udah ada di sini. Kalau bahasa Indonesianya pokoknya gue klik aja sama dia. Nah, itu report. Ya kan? Kenapa itu bisa terjadi? Itu ternyata ada teorinya. Kenapa relationship yang kita bangun dengan tim kita, dengan core tim kita, ada di level report ini, itu kita sama-sama sepakat bahwa yuk kita jalanin bisnis ini, yuk kita saling bantu, saling memotivasi, saling mengingatkan, ya kan, saling membantu udah pasti. Itu pokoknya gue klik aja sama lu dah. Nah, itu report. Nggak relationship yang biasa-biasa aja. Oke, kita lihat slide berikutnya. Kalau kita udah paham bahwa report ini berbeda dengan relationship yang biasa, maka kenapa kita bisa punya si klik tadi dengan seseorang, dengan core team kita, dengan upline kita, itu kemungkinan besar kita berhasil membangun report sampai level 6, level 5, level 4 biasanya tuh udah kelihatan. Gue klik aja sama dia, gitu. Nah, kalau belum, ya, kemungkinan report yang kita bangun baru level 1, level 2. Ya, 3 ini so-so ada yang udah mulai terkoneksi dengan baik, ada yang belum. Tapi kalau udah masuk 4, 5, 6, gue klik sama dia. Kita lihat yang level 1. Mungkin, ya kan, report yang kita bangun itu dari sisi lingkungan, rumah deketan, kota yang sama-sama tinggal di kota yang panas, sehingga problem gatal-gatal anak kita mirip-mirip. Oh, ternyata kita sama-sama pernah kuliah di kampus yang sama walaupun beda fakultas, atau di kota yang sama beda kampus, ya kan? Atau ternyata sepupunya dia itu iparnya sepupunya aku. Nah, sesuatu seperti itu. Berarti level report kita tuh ada di level 1. Environment, lingkungan yang ada arsirannya, mirip-mirip. Gitu ya. Nah, level 2 itu behavior. Kita sama-sama hobi crocheting, sama-sama hobi traveling, kita sama-sama eh, suka ngakak kalau ngelihat Mr. Bean gitu ya. Tapi ada orang lain yang ngerasa lucunya di mana sih gitu ya. Jadi kita punya behavior yang mirip, punya hobi yang mirip. Kita sama-sama suka yoga di klub yoga yang itu. Kita sama-sama eh, jadi pengguna komuter lain setiap pagi, ya kan? Kita sama-sama suka ada di GBK Sabtu atau Minggu. Jadi ini behavior. Baru level 2 report yang kita bangun. Oke, level 3 capability. Kita punya keterampilan atau kemampuan yang sama. Oh, ternyata kita sama-sama pernah kursus bahasa Jerman dulu gitu ya. Jadi ada skill Jerman yang sama. Kita dulu sama-sama pernah gagal, ya kan, teman-teman yang ada di ASN, kita sama-sama pernah gagal ikut beasiswa LPDP eh, kemana? Ke UK gitu. Atau kita punya eh, kapabilitas, kemampuan-kemampuan yang mirip. Ini level 3. Level 4 ini udah agak heavy, udah agak tinggi kastanya. Ya, report yang kita bangun, hubungan yang kita bangun karena kita punya prinsip yang sama. Kita punya prinsip low toxic lifestyle. Kita punya prinsip bahwa yang namanya perempuan itu eh, nggak boleh pasrah. Misalnya, itu kan value ya. Kita punya prinsip bahwa bakat, kita punya prinsip bahwa eh, nilai atau keyakinan bahwa eh, apa yang menjadi kelebihan kita itu bisa banget untuk dibagikan kepada orang lain agar makin bermanfaat. Ini level yang eh, tingkat kesakralannya lebih tinggi dari sebelumnya karena kita bicara tentang prinsip, tentang nilai. Ya, jadi kalau kita mau bangun hubungan, bangun report, dan kita tahu mengenal seseorang sampai level belief ini udah luar biasa banget. Oke? Kalau kakak-kakak semua dengan orang-orang tertentu, dengan core timnya, dengan apanya, dengan downline-nya, udah sampai di level ini dan mau naik kelas lagi, coba dicek. Apakah kita berbagi perasaan tentang siapa diri kita ke orang itu? Jadi tentang identitas.
ya kan? Kita bisa melabeli diri kita sebagai seorang istri yang pekerja keras dan setia, suami yang pekerja keras dan setia, atau saya ini seorang ibu, mama, ya kan? Atau saya seorang anak yang em, jadi tempat curhatnya mama saya, atau saya jadi seorang tante yang jadi andalan ponakan-ponakan saya. Jadi identitasnya siapa nih lawan bicara kita, core team kita? Pertanyaan saya, dengan core teamnya kakak-kakak, ya, sudah sampai level 5 ini belum? Oke, kita berbagi tentang perasaan siapa diri kita tanpa sungkan-sungkan atau takut dilabeli atau takut dicap kepedean sih kamu gitu kan? Atau kita tanpa was-was, pokoknya kita ngomong aja gitu tanpa perlu takut dihakimi oleh netizen. Ini level 5 ya. Report yang kita bangun kalau udah ada di level 5 ini luar biasa, Kak. Nah, level 6 ini spirit, semangat. Kalau kita punya upline atau downline yang kualitas hubungannya, reportnya itu sudah sampai di level spirit ini, di mana kita punya pemahaman yang sama tentang bagaimana segala sesuatu bisa terhubung, ya kan? Bagaimana kita terhubung dengan Tuhan Sang Maha Pencipta, atau bagaimana manusia menjadi manfaat bagi manusia lainnya. Ini level spirit yang sama, yang butuh waktu dan butuh pemahaman, butuh banyak percakapan untuk seseorang bisa sampai punya kualitas hubungan setinggi ini, sampai di level spirit. Oke, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena kalau downline itu ada banyak, dengan upline-nya kakak-kakak deh. Kakak-kakak ada di level berapa? Reportnya, connectionnya. Boleh ketik angkanya 1, 2, 3, atau 4, atau 5, atau 6. Saya mau lihat. Kakak-kakak di sini ada di angka 1, 2, 3, atau 4, atau 5, atau 6. Level reportnya, level relationship-nya dengan upline-nya atau dengan enrollernya. Ya, aku tunggu. 1, atau 2, atau 3, atau 4, atau 5, atau 6. Oke. Ya, Kak Orcita 3. Yang lain ditunggu ya. Ke slide berikutnya. Nah, jadi kenapa ada sampai 6 level di karya 5, Kak Orcita 3? Kenapa sampai ada 6 level? Em, Seseorang merasa kualitas hubungannya dengan upline-nya, dengan enrollernya, itu menurut Thomas Dewey, karena kebutuhan terbesar alami dari seseorang manusia itu untuk dia merasa penting atau dipentingkan, untuk dikenali dan diapresiasi. Ya, ini nggak pekerjaan main-main. Karena kalau kita em, merasa bahwa kita dianggap penting oleh upline kita, merasa direcognize, ya kan, aware kehadiran kita, dan merasa diapresiasi untuk segala yang kita lakukan, ya, kemungkinan kita yang bisa ada di 4, 5, bahkan 6 untuk sebuah relationship, siapapun yang ada di tim kita. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Thank you yang sudah kasih respon. Nah, ini. Kesan pertama tidak akan terulang kalau kita bicara tentang approach, ya. Em, di awal dengan orang baru, tadi kita tahu bahwa meet, know, trust, baru eh, kita agree satu sama lain ya. Ini kayaknya semua udah ngelakuin. Tapi aku mau nyenggol sedikit. Tersenyum, ya kan? Kemudian kenapa tersenyum penting saat baru ketemu orang baru, ya kan? Ini kalau kita mau cari warm lead di luar sana. Karena 3 sampai 5 detik pertama itu menentukan kesan pertama di mata orang lain siapa kita. 3 sampai 5 detik aja, lewat dari itu orang udah nggak peduli. Em, Kalau kita udah terlanjur menyebalkan atau kita terlanjur tidak berkesan, ya kan? Tapi dengan senyum kita bisa tunjukkan, kita bisa tunjukkan bahwa oke, she's such a nice guy, ya kan? She's such a nice people gitu. Dan kesan pertama ini juga sangat menentukan nanti em, apakah kita bisa naik ke tingkat selanjutnya. Oke, di kolom berikutnya ini kalau diklik
kita harus tunjukkan yang namanya approach yang seperti apa. Oke, percaya diri. Percaya diri bukan overconfident, itu beda banget. Percaya diri itu gesturnya tap, 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 baik ya kan? Approachable ya, friendly, kemudian mudah mudah di approach, mudah didekati, tetap tersenyum. Terus kalau kita ngeliat orang terus jidatnya begini, sambil lihat handphone ya, maka kerutan di kening itu sadar nggak sadar itu seperti isyarat untuk orang lain di sekitar kita, jauh-jauh dulu deh, jauh-jauh dulu deh, nggak mau diganggu, gitu ya, nggak mau diganggu. Nah, coba ini kita lakukan nggak dua hal ini? Nah, di kolom berikutnya tentang kesan pertama, ya kan? Bagaimana kita bisa terhubung itu adalah ketika kita memperkenalkan diri, sometimes ada orang yang menganggap jabat tangan itu gini aja deh gitu. Atau kalau perempuan sama perempuan, kalau terlalu kencang gitu ya, itu juga kurang nyaman buat lawannya. Terus eye contact, jangan salaman tapi ngeliatnya ke kiri dan ke kanan gitu. Tadi tadi kebutuhan diapresiasinya jadi nggak dapet, ya kan? Dan saat kontak mata tetap tatap sekitar sekitar orang itu lawan bicara kita itu menunjukkan kita memberikan perhatian full untuk dia dan nih ya taruh dulu jangan sambil balas WA atau sambil nelpon Kak itu orang yang di depan kita akan langsung ilfeel ya kan. Nah, di kolom berikutnya kita bisa lihat tentang kesan pertama yaitu setelah kita masuk, approach, dan terkoneksi dengan orang itu, cara kita berpisah juga penting. Kenapa penting? Kalau kita berpisah, ya kan, eh, tapi misalnya nih, kita balik badan, itu blus kita di belakang berantakan gitu. Harusnya masuk jadi keluar misalnya, atau keluar setengah masuk, setengah keluar gitu. Maka si lawan bicara kita tadi akan ingat dengan blus kita itu gitu. Atau misalnya nggak sengaja kita buru-buru ngambil sweater yang bagian belakangnya itu benangnya ada lepas sedikit tapi kelihatan gitu. Nah, pas kita berpisah kita mau balik belakang, yang akan diingat orang itu adalah si benang terulur yang ketarik dari sweater yang kita pakai itu. Ya kan? Pokoknya kita harus pastikan bagaimana caranya saat kita pergi, orang lawan bicara kita itu melihat hal yang enak dilihat dari kita. Padahal tampak belakang ya. Nah, ini tentang kesan pertama yang mungkin bagi banyak orang, ya udah sih kesan pertama aja kenapa segitu dipikirkannya. Ini nggak perlu dipikirkan, tapi ini perlu dirancang strateginya supaya kesan pertama yang tak akan terulang ini, yang melekat di seseorang yang kita baru bertemu atau udah bertemu kesekian kali, tapi baru di tahap know tadi ya, to meet, to know, um, baru nanti agree ya kan sama kita. Oke, jadi ini harus banget dicatat. Nah, di slide berikutnya kita akan lihat kalau next slide kita akan lihat kalau kita udah dapat kesan pertama yang baik, ya kan? Ada tahap-tahap selanjutnya untuk kemudian kita mengenali seseorang. Oke, to know. Jadi to know ini menentukan sampai tahu sekedar family-nya aja, anaknya berapa, rumahnya di mana, suaminya siapa, ibunya pernah sakit, ayahnya sudah berpulang misalnya ya kan. Kemudian konsep konsep family-nya gimana nih? Oh, ternyata dia LDR sama suaminya. Oh, ternyata dulu suaminya itu adalah teman lamanya. Oh, ternyata suaminya atau istrinya dulu adalah satu komplek sama dia, cuman nggak kenal gitu ya. Ini hal-hal terkait family yang kita tahu. Kebanyakan orang itu orang Indonesia terutama sungkan untuk tahu lebih jauh ya, FORD sampai di family aja. Nah, mungkin di tahapan to know tadi, tahapan yang kedua, kenapa kita susah untuk geser dengan to trust-nya, ya kan? Level kepercayaannya belum naik. Kemungkinan Ford ini kita baru sampai F aja. Oke, Ford ini baru sampai F aja. Apa pekerjaannya? Apa hobinya? Apa eh, apa hal terpenting dalam hidupnya dia, ya kan? Apa prioritasnya saat ini? Ini terkait dengan O, occupation.
Oke, oh ternyata anaknya yang kecil sering alergian. Ternyata suaminya em, sering harus diminta dipijitin tiap malam habis eh, acara klub motor, ya kan? Ternyata em, dia part-timer. Jadi di hari-hari tertentu dia kerja di kantor, di hari-hari lainnya dia ada di rumah atau dimanapun dia mau. Gitu ya. Terkait dengan aktivitasnya ini, oh yang kedua. Jadi semakin kita bisa memahami informasi FORD, Ford ini dengan cukup lengkap, maka level trust-nya akan lebih cepat sampai atau lebih mudah untuk berkomunikasi dengan dia. Gitu. Jadi kalau kita ngerasa 10 orang yang kita approach hanya satu atau dua yang kita enroll, coba cross check lagi, ya kan? Ah, selain dengan level report yang kita bangun ada di level mana, aspek forward-nya sejauh mana, ya kan? Jadi yang 8 tadi bukan berarti menolak sama sekali, tapi kita bisa reconnect kembali, kita bisa kontak kembali orangnya untuk mengenal lebih jauh lagi. Karena building strong relationship ternyata emang segitunya, ya kan prosesnya. Lalu waktu luangnya mereka kemana? Liburannya ke laut, ke pantai, gunung-gunung mana aja yang udah dikunjungi di Indonesia? Kalau winter, mereka senangnya ke negara mana? Atau mereka lebih senang explore Indonesia dari Sabang sampai Merauke? Mereka pernah ke Sabang bahkan sampai ke Raja Ampat gitu. Atau rekreasinya emang nggak senang traveling, mereka lebih senang ada di kota tempat tinggal aja, tapi em, pergi ke tempat makan yang baru dan unik gitu ya. Jadi ini R. Nah, capaian tertinggi adalah kalau kita bisa mengenal dreams-nya dia, goals yang pengen dia achieve, pengen nyekolahin anak di Harvard misalnya, pengen anaknya menguasai 4 bahasa asing, pengen anaknya bisa punya skill lain selain akademik, balet kah, yoga kah, atau jadi pebasket profesional, atau belajar ski, atau jadi perenang gitu ya. Apa sih dreams-nya dia? Atau dreams-nya dia adalah membuka panti untuk orang-orang tua tapi yang adanya di kaki Gunung Salak, adem, semua orang bisa belajar bertanam, belajar RDT, belajar DIY oil di situ, belajar ngonten gitu ya di panti untuk orang tua tadi. Dreamsnya apa? Bangun masjid, bangun gereja, bangun apa? Gitu. Apa? Panti asuhan gitu ya. Dreams orang ini memang luar biasa. Dan sekali lagi, tadi kita udah kenal 6 level report dan ada 4 aspek uh, untuk to know each other agar tercipta trust, ya kan? Ini yang harus juga kita kuasai. Oke, ini ada teknik komunikasinya, ini ada cara-caranya, tapi yang pasti it takes time, guys. Jadi itulah kenapa ada yang bilang, iya setelah 2 tahun kenal dia baru mau join jadi member aku. Kemungkinan besar ini dan 6 level report tadi. Ya, semakin lama, semakin kita paham, semakin kita kenal, sama nanti ada satu hal lagi yang mungkin menjadi tantangan kita selama ini. Kita lanjut ke slide berikutnya. Saat kita bicara tentang report, ya, seorang sukses membangun hubungan itu ternyata 80% adalah tentang paham secara psikologi siapa nih lawan bicara kita. 20% baru ada skill komunikasi, wawasan yang luas, ya kan? Sementara 80% untuk memahami siapa lawan bicara kita, itu jauh lebih mempengaruhi seberapa tinggi tingkat kesuksesan kita, seberapa dalam kita bisa membangun relasi dan memahami upline kita, downline kita. Ya, baru dikatakan sukses. Seberapa paham kita dengan lawan bicara kita yang akan kita enroll. Itu 80% psikologi, guys. Oke, jadi yang 8 tadi adalah sebuah lapangan kita untuk eksplorasi tentang gimana kita memahami orang lain, level report apa yang udah kita bangun sejauh ini, untuk Ford kita udah sampai di tahapan mana untuk kenal dia. Jadi memang ini yang lainnya. Oke, kalau eh, kita udah sepakat di slide yang ini, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, yang pertama tentang matching dan mirroring. Ya kan? Matching dan mirroring ini makhluk apa? Kalau kita lihat di sini, ya kan? Menirukan gestur lawan bicara, ya.
atau menjadi cermin bagi lawan bicara. Ini dia pakai tangan kanan, ini dia pakai tangan kiri. Nah, kalau yang ini mirip, matching, menyamakan. Gitu kan? Ini cara termudah di awal membangun hubungan. Tadi kalau kita baru to meet, to know, ya kan, untuk trust, kita mulai bisa bangun dari sini. Yuk kita lanjut ke slide berikutnya. Saat kita bicara tentang matching dan mirroring, maka sebenarnya yang kita lakukan adalah secara alami kita niru nih. Kita menyesuaikan terhadap semua yang kita rasakan dari orang ini untuk kita bisa terkoneksi. Mulai dari gestur, ya kan, matching dan mirroring, nada suara. Nggak mungkin kalau lawan bicara kita ngomongnya pelan, terus kita masih pakai tone suara yang tinggi. Itu kita jadi nggak matching. Oke, dan secara alami kita juga bisa meningkatkan hubungan yang bermakna sama orang lain mulai dari diri kita sendiri. Oke, 93% tentang siapa diri kita, apa yang kita respon, ya 93% dari perilaku kita itu bentuknya nonverbal. Garuk rambut, buang muka, bahkan ngelamun itu pun sebenarnya bahasa nonverbal, ya kan? Cara kita duduk, cara kita minta maaf ketika mau lewat, cara kita permisi ketika mau melewati orang di lift, cara kita mengetuk pintu, cara kita ngelangkah, cara kita menutup pintu dibanting kah, pelan-pelan kah, cara kita duduk dihempaskan kah badannya atau kita pelan-pelan, cara kita menarik gelas minum, itu semua kan gestur nonverbal. Dan 93% tentang siapa diri kita, apa yang kita respon, ya kan, itu adalah tentang nonverbal. Ini kita harus paham dulu kalau kita mau lebih kenal orang lain dan mau lebih sukses meng-approach orang lain. Oke, dan kalau kita udah punya self awareness yang sedemikian tingginya, kita bisa setting boundaries, kita bisa membuat batasan, dan batasan-batasan ini juga lah yang membuat kita lebih bisa meniru, menyesuaikan terhadap semua apa yang kita rasakan saat kita ingin terkoneksi dengan seseorang, dengan komunitas tertentu. Oke, lanjut. Di slide berikutnya, sesuaikan level energi. Kalau lawan bicara kita semangat, diapin level energinya. Semangat juga. Jangan lawan bicara kita udah semangat, kita masih, apa kabar kamu? Aku baik-baik aja. Ya, jadi level energinya nggak pas. Oke, kalau level energi yang ditunjukkan rendah, lawan bicara kita sesuaikan agar kita terlihat seperti keluarga yang punya energi dan semangat yang sama. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, saat diklik akan muncul setelah kita menyesuaikan level energi, diklik berikutnya sesuaikan bahasa tubuh. Ya kan? Jika mereka seperti orang yang cuek, ya, kita sesuaikan juga dan tirukan bahasa tubuh mereka. Kalau mereka sesama mungkin, ya kan? Kalau mereka seperti orang yang cuek, kita jangan terlalu antusias. Kalau mereka antusias, antusiasme yang sama tunjukkan. Oke? Misalnya salaman, ya, salaman tuh paling ini. Kalau dia sangat kencang, balas dengan kencang. Kalau dia pelan, kita pelan juga aja. Oke? Sesuaikan bahasa tubuh dan gestur. Di slide berikutnya, apalagi yang bisa kita lakukan? Cara menyentuh. Ya, walaupun perempuan sama perempuan, kita bisa mirroring dari cara seseorang menyentuh. Ya kan, jabat tangannya bisa disesuaikan. Kalau dia nepuk bahu, ya kan, pas mau pergi atau berpikir kita juga bisa nepuk bahu, ya kan? Karena sometimes bagi yang kinestetik tuh ditepuk bahunya, kita bisa berkomunikasi lebih baik dari 1000 kata-kata. Ya kan, bahkan cara menyentuh. Kamu apa kabar? Aku baik-baik aja. Kamu apa kabar? Jadi gantian, gitu ya. Next, kalau kita klik, kita akan lihat ketajaman panca indera. Panca indera 5, ya kan? Mata, hidung, telinga, mulut, kulit, ya kan? Eh, kita gunakan untuk menentukan seberapa jauh batas kedekatan versi lawan bicara kita. Kalau dia eh, senangnya agak jaga jarak sedikit, tetaplah jaga di jarak itu. Kalau dia lebih suka lebih dekat lagi, tetaplah jaga di level itu. Ya kan? Dan jika ada orang yang seperti ingin berada lebih dekat lagi, itu adalah sebuah petunjuk lawan bicara kita perlu itu untuk bisa terhubung, terkoneksi. Jadi dia lagi coba building rapport dengan kita lebih jauh lagi. Ya kan? Kalau kita ngerasa kita fine dengan itu, akomodir dia, berikan ruang
pada dia, kalau dia merasa ingin lebih dekat dengan kita, tunjukkan kita welcome, gesturnya bahwa kita bersedia untuk mendengarkan dia lebih banyak lagi. Sometimes ada orang yang gagal di sini. Dia dia ingin tahu lebih banyak dan dia ingin lebih dekat dengan kita agar mendapatkan informasi yang dia butuhkan. Tapi kita seperti mengunci diri kita lagi. Bahasa tubuhnya kita seperti mengunci diri kita dan menciptakan jarak. Maka mungkin ini yang bikin kita gagal untuk to know each other dalam proses enrollment. Oke, lanjut. Di slide berikutnya, kita fokus pada nafas, ya kan? Bahkan itu nafas panjang pendeknya nafas lawan bicara kita itu kita bisa lakukan breath mirroring. Ini mudah banget dilakukan. Oke? Saat kita mencoba mirroring, ya kan? Nafas kita pun kita mirroring, ya ini menstabilkan rasa nyaman. Oke? Ketika lawan bicara kita dibandingkan dengan dia terengah-engah, kita lebih santai dan sebaliknya. Tapi kalau sama nafasnya, ya kan? Sama jeda nafasnya, rasa nyaman yang muncul itu akan lebih stabil dan kita menunjukkan kita emang ingin terkoneksi lebih dekat lagi dengan calon dan partner kita ini dalam berbagai situasi. Oke, next, kalau bisa, kita bisa tirukan postur, ekspresi wajah, ya. Kalau dia happy, kita happy. Kalau dia agak kalem dikit, kita juga posturnya bisa kalem, wajahnya, tempo, nada suara, itu kita bisa banget samain. Kita anggukkan kepala untuk merespon. Jika dia juga menganggukkan kepala ketika kita merespon, itu eh, jenis mirroring juga. Dan silangkan kaki kalau dia juga menyilangkan kaki. Atau rapat, kita juga rapetin. Semakin mirip matching dan mirroringnya, semakin nyaman buat kedua belah pihak. Oke, ini saat kita approach. Oke, lanjut. Kalau kita bicara lagi, ya, tingkat keberhasilan enrollment juga dipengaruhi oleh komunikasi yang dilakukan secara sadar. Conscious communication, guys. Apapun yang kita ucapkan, ini ada banyak orang yang udah tahu gitu ya. Apapun yang kita ucapkan, kita pikirkan, kita rasakan, sering karena itu sudah menjadi rutinitas. Kita nggak conscious lagi, jadi unconscious, ya, unconscious. Jadi subconscious bahkan, ya kan? Dan pada saat kita anggap bahwa pikiran kita normal aja, ucapan kita biasa aja, perasaan kita ya fine-fine aja gitu ya. Dan saat itu kita lakukan secara sadar ya untuk dibicarakan, untuk diucapkan, untuk disampaikan ya, maka itu akan sejalan dengan perwujudan keinginan hati kita. Ya, jadi kalau kita punya kesadaran atau komunikasi dengan kesadaran, ada hubungannya antara ucapan kita dan kenyataan yang kita hadapin saat ini, maka kita udah berupaya membangun conscious communication. Oke, gini, saya tercenung saat membaca ini. Jadi, dalam hidup ini, kita tuh sebenarnya punya banyak pilihan. Tapi sering kita belum memilih pilihan terbaik. Ya, kita punya keinginan, kita punya pilihan. Contoh tentang sukses. Coba rasakan sekarang mungkin belum berasa, tapi nanti malam sebelum tidur depan kaca atau besok pagi saat bangun di depan kaca, coba rasakan ya feel-nya. Saya ingin sukses, ya, dibandingkan dengan saya memilih untuk sukses. Rasain deh, vibrasinya sampai ke sel-sel tubuh kita itu bedanya di mana, ya. Contoh yang kedua, saya ingin bahagia. Dibandingkan dengan saya memilih untuk bahagia. Bahagia kok cuma ingin, sukses kok cuma ingin. Kita kan bisa milih untuk sukses. Kita bisa milih untuk bahagia. Nggak ada yang larang, nggak ada yang ngebatasin. Ya kan? Jadi compare tuh. Saya memilih untuk mengenroll. Dibandingkan dengan saya ingin mengenroll. Mungkin ini juga ada dampaknya terhadap angka enrollment kita, terhadap kualitas hubungan kita dengan upline, terhadap kualitas hubungan kita dengan downline. So, sejak saat itu, saya memilih untuk berkomunikasi secara
sadar pilihan kata, diksi yang saya pilih, sadar dengan pikiran yang saya pikirkan, karena pada dasarnya semua hal itu baik kok, ya kan? Mau sekolah biasa atau sekolah homeschooling, itu sama baiknya kan? Tapi pikiran kita lah yang membuat sekolah biasa itu buruk atau homeschooling itu buruk, atau punya kelemahan, gitu. Tapi kalau kita nggak punya pikiran tentang itu, maka semuanya baik-baik aja, ya kan? Pikiran kita akan baik-baik aja. Oke, ini tentang conscious communication. Di slide berikutnya masih tentang conscious communication. Ada banyak orang yang mengucapkan, saya nggak punya, saya nggak mengalami. Ya kan, adalah hal-hal yang sebenarnya dia punya itu, dia alami itu, gitu ya. Jadi misalnya, saya nggak punya hari atau aktivitas yang menarik. Padahal ada banyak orang yang jealous sama dia karena sepertinya hari-harinya dia tuh menarik ya. Aktivitas dia sehari-hari tuh lebih menarik dari orang di luar sana. Oke, saya belum happy nih kalau ada ngucapin itu. Padahal dia udah punya kebahagiaan yang ada banyak orang belum punya. Semoga kakak-kakak get the point ya. Jadi di di titik berikutnya, coba diklik lagi. Nah, jadi apapun yang kita perhatikan adalah hal yang sedang kita ciptakan. Jadi kalau kita sebenarnya udah punya sesuatu tapi kita merasa tidak punya sesuatu itu, maka kita sedang dalam proses kehilangan sesuatu yang kita udah punya itu. Oke, kalau kita ngerasa bahwa saya nih nggak mau berbisnis, saya nggak mau ngejalanin bisnis MLM, saya nggak pinter nge-enroll, saya nggak pinter bicara, saya nggak jago presentasi, saya selalu gagal mengenroll. Kalau itu yang kita ucapkan, kita sedang dalam proses membuat itu semua terjadi. Semoga teman-teman paham sekarang ya. So, hindari menggunakan kata-kata itu karena apapun yang kita ucapkan, pikirkan yang negatif-negatif itu, maka kita sedang dalam proses menciptakan itu. Jadi dibalik, di switch, saya memilih untuk bisa mengenroll 5. Saya memilih untuk bisa belajar presentasi sama upline saya, sama crossline saya, sama leader saya. Oke? Oke. Di titik berikutnya, nah, kenapa kita harus berkomunikasi secara sadar? Karena bahasa ini adalah jembatan tak terlihat antara kenyataan fisik tubuh kita dan realita emosi dan pikiran kita. Jangan sampai jembatan itu terbangun, terjadilah apa yang kita pikirkan. Jangan sampai jembatan itu terbangun, terjadilah apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan. Padahal kita nggak bermaksud untuk. Jadi kalau ada yang bilang, kamu keren banget loh, ucapkan terima kasih. Kamu keren banget presentasinya tadi, ucapkan terima kasih. Kamu keren banget udah mulai mengenroll, ucapkan terima kasih. Jadi kita accept itu dan enggak kok, biasa aja kok presentasi saya. Terciptalah presentasi yang biasa aja itu setelah itu. Kamu keren banget akhirnya sukses mengenroll. Thank you, doain ya lebih banyak lagi enrollment saya. Kakak-kakak, saya nggak sendirian kan? Boleh ketik oke di kolom chat biar saya nggak ngerasa sendirian. Nah, kita pindah ke slide berikutnya. Nah, jadi saat kita memilih dan menggunakan kata-kata dengan hati-hati, ya kan? Cantik, ya. Cantik, kita bilang cantik. Saat kata-kata itu diucapkan, pita suara kita digerakkan. Hei, ada banyak sekali perubahan kimia di dalam tubuh kita. Hormon-hormon bahagia kita bekerja. Setiap kata-kata itu diucapkan, merinding nggak sih? Dia bervibrasi ke seluruh tubuh, menggerakkan setiap sel dan atom-atom terkecil yang menyusunnya. Oke? Dan saat kita memikirkan sesuatu, pikiran-pikiran itu menjadi makanan untuk mental kita. Kasihan banget sih kita kalau kita mendapat makanan-makanan yang nggak sehat, ya nggak? Yang terus-menerus jadi bahan bakar bagi tubuh kita. So, semoga setelah ini kita memilih dan menggunakan kata-kata dengan conscious. Ya, secara sadar kita memilih menggunakan kata itu. Kenapa? Seluruh tubuh sel-sel kita bervibrasi, guys, untuk mewujudkan hal itu terjadi. Oke? Saya mau enroll 5. Saya mau sukses. Saya memilih untuk sukses
di bisnis yang living. Bukan lagi, gue pengen sukses di bisnis yang living. Gue memilih untuk sukses di bisnis yang living. Ya, alam semesta akan membantu menciptakan itu semua. Next, slide. Nah, lalu, cara simpel untuk meningkatkan koneksi dan menciptakan report dengan orang lain, itu dengan mencocokkan dengan sistem sensori seseorang. Mungkin dari 8 orang, dari 10 orang yang kita approach, itu kita lupa kemarin mencocokkan sistem sensorinya dia. Intinya secara garis besar ada 3 sistem sensori, visual, audio, dan kinestetik. Ya, kita lihat. Untuk orang yang visual, di next slide, dia sering bilang, gua lihat, ya kan? Aku pernah lihat, gitu ya. Kalau dia sering pakai kata-kata yang ada hubungannya dengan visual, kemungkinan besar dia tipe visual. Atau aku pernah dengar tuh, iya dia pernah ngomong tuh, oh iya aku pernah dengar di mana ya, maka dia tipe auditori. Sedangkan kalau dia, aku ngerasa ya, waktu aku ada di sana, kemungkinan besar dia kinestetik, ya kan? Aku merasa eh, waktu itu, terus dia pakai nepuk, ya, pakai sensori, ya, dengan saraf sensori orang tersebut. Oke, yang pertama di next slide. Misal nih ya, ini contoh aja perkenalan bisnis yang living. Jadi untuk tipe visual kita bisa pilih contoh seperti ini. Ini mungkin bahasanya terlalu corporate. Nanti kakak-kakak bisa bikin lebih asik lagi bahasanya. Eh, Oke, yang living adalah sebuah bisnis yang keunggulannya bagai cahaya terang. Lihat bagaimana bisnis ini ditujukan untuk individu-individu yang mungkin benar-benar memiliki waktu terbatas untuk memusatkan perhatian. Ya kan? Ini kata-kata untuk tipe visual nih yang di garis besar, yang huruf besar. Namun waktu yang diinvestasikan untuk menciptakan kelimpahan setiap saat menambah nilai menuju visi utama setiap kehidupan. Essential oil seperti mampu menempatkan sinar matahari menjadi bayangan dunia bisnis yang dapat merubah takdir Anda. Oke, ini contoh untuk tipe visual. Jadi ini bisa banget nanti dipakai untuk nyeritain produk. Ada kata-kata kuncinya nanti di akhir. Kita lihat dulu untuk yang tipe auditori. Untuk tipe auditori di next slide. Nah, ini karena di auditori banyak menggunakan organ telinganya, ya kan? Saat kita memperkenalkan bisnis yang living, ada kata-kata mendengar, tenang, pernyataan, ya kan, berbicara, menjelaskan, ya kan. Ini membuat mereka lebih interest dengan apa yang kita sampaikan. Oke, untuk tipe auditori. Nah, coba kita lihat di next slide tipe kinestetik. Untuk tipe kinestetik, karena dia sensorinya ada di kulitnya, Pak, sebagian besar, maka kita bisa banyak menggunakan kata-kata bagaimana rasanya mendapatkan tetap berdiri, ya kan, membangun masa depan, itu akan menarik perhatian atau mirroring dan matching dengan tipe kinestetik. Jadi kalau bisa kakak-kakak presentasi, kita kan nggak tahu nih mana yang visual, mana yang auditori, mana yang kinestetik. Kita bisa menggunakan 3 kata kunci ini sebagai variasi. Artinya satu hal kita bisa ulang dalam kalimat yang berbeda untuk 3 tipe sensori ini. Gitu guys. Nah, terkait dengan enrollment, kita bisa banget ngamatin ini dari awal. Apakah dia visual, auditori, kinestetik dengan kata-kata pilihannya dia. Ya, menjelaskan produk, menjelaskan sistem bisnis, oke? Kita bisa lihat ini. Di next slide, kita bisa lihat contohnya untuk yang visual. Gunakan pilihan-pilihan kata ini. Ya, saat kita ngomong tentang essential oil, kita bisa lihat tentang pikiran yang jernih, ya kan, menggunakan clarity. Lavender membantu kita eh, dengan jelas. Lavender membantu kita kualitas tidur yang lebih baik. Nah, kalau yang auditori, ya kan, teman-teman bisa tebak nggak saya tipe yang mana dengan diksi-diksi yang saya gunakan dari awal tadi? Dia pakai kata, saya ingin eh, menjelaskan sesuatu tentang, ya kan. Nah, essential oil itu sendiri bisa banget mengharmonisasi eh, emosi kita. Nah, maka dia akan berupaya menarik orang yang auditori, ya kan. Getaran, tidak terdengar. Pokoknya MLM bisnis ini seperti bisnis yang tidak seperti yang terdengar di luaran. Saya sudah mengalami. Jadi teman-teman bisa memilih diksi-diksi ini, ya kan? Vibrasi, berdenging, ya. Ini akan menarik orang-orang yang auditori. Jadi kalau menjelaskan bisnis, menjelaskan yang living, menjelaskan produk, setelah kita tahu siapa dia, ya,
eh, kita bisa pilih diksi-diksi ini untuk kemudian matching dan mirroring dengan dia. Bahkan sampai di level ini kita bisa matching dan mirroring dengan dia. Nah, untuk yang kinestetik, ya menyerap, memukul, menangkap, pokoknya sesuatu yang bergerak ya, terhempas. Oke, essential oil peppermint ini dingin, ya kan? Untuk yang kinestetik. Nah, kalau teman-teman ingin mengharmonisasi pikiran dan keadaan untuk fokus, akan menyentuh yang auditori. Gunakan peppermint. Nah, teman-teman lihat ya betapa eh, berkilaunya butiran oil peppermint ini ketika diteteskan. Nah, butiran oil yang jernih inilah yang molekul-molekulnya kemudian akan selaras auditori lagi dengan tubuh kita. Terutama kalau kita ingin setelah berolahraga merasakan sensasi dingin di kulit kita, di area-area tubuh yang ototnya butuh direlaksasi. Jadi ngomong peppermint aja tuh ya, kita bisa bolak-balik gimana caranya menyentuh sensori, si visual, auditory, dan kinestetik. Gitu Kak, kira-kira untuk matching dan mirroring. Oke, slide selanjutnya. Oke, jadi hari ini kita udah bahas apa bedanya report dan relationship. Kita udah tahu bahwa tantangan dalam mengenroll kemungkinan besar adalah tentang report, ya kan? Di level report yang mana, apakah kita baru to meet dan to know aja, kita belum to trust dan to agree, ya? Dan kita juga udah sama-sama diskusi tadi tentang 6 tingkatan dari report. Oke, di slide selanjutnya, ya, jadi kalau kita bahas tentang enrollment, maka kita bicara tentang report. Report itu adalah power. Kenapa? Karena orang akan sangat menyukai seseorang yang mirip sama dirinya dia. Ya kan, mirip itu bukan hanya mirip looks-nya gitu ya. Apalagi kalau mirip looks-nya itu akan lebih gampang lagi. Mirip gesturnya, mirip hobinya, mirip pilihan katanya. Makanya tadi kita butuh matching dan mirroring dari eh, tipe sensori yang ada di depan kita, ya kan? Jadi rapport is power. Orang akan semakin menyukai orang yang semakin mirip dengan dia, nggak selalu tentang bentuk ya, atau seseorang yang mereka ingin jadi orang itu. Itu katanya Anthony Robbins. Oke, next sepertinya ini adalah slide terakhir dari saya. Semoga perjalanan hari ini bisa mengantarkan kakak-kakak semua ke another level of life, ya kan? Jadi semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Salah-salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di sesi-sesi selanjutnya. Yang Living Indonesia dari Sabang sampai Merauke, terima kasih. Sehat selalu dimanapun berada. Bye-bye.